Halo teman-teman, kembali bersama saya Arnold Silalahi di channel Berlatih Fisika. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay di tempat, tonton videonya sampai habis supaya teman-teman mendapatkan penjelasan secara utuh. Oke, kita let's go langsung saja ya. Oke. Oke, baik teman-teman. Nah, di sini kita akan latihan soal berikutnya ya, mengenai arus, kemudian hambatan dan tegangan. Oke, teman-teman. Nah, sekarang perhatikan soal berikut. Di sini ada 3 hambatan ya. Oke, hambatan yang 6 ohm ini. Oke, teman-teman. Lalu ini hambatan yang 3 ohm ya, hambatan yang 3 ohm ini disusun secara paralel. Kemudian dihubungkan dengan saklar 1 dan saklar 2. Oke. Nah, kemudian pertanyaannya untuk rangkaian seperti gambar berikut, bila saklar 1 dan saklar 2 ditutup, kata itu ya, maka voltmeter akan menunjukkan harga berapa? Artinya berapakah tegangan itu ketika misalkan saklar 1 dan saklar 2 ini ditutup. Ditutup itu maksudnya disambung, begitu teman-teman ya. Terhubung begitu. Karena apa? Karena syarat daripada arus listrik mengalir itu adalah rangkaian itu harus tertutup. Oke. Jadi rangkaian itu harus semuanya dalam keadaan tersambung, begitu teman-teman. Nah, untuk itu berarti begini teman-teman. Untuk tegangan yang di saklar 1 dengan saklar 2 karena ini susunannya paralel, itu berarti dia tegangannya sama, begitu ya. Jadi kalau untuk mengukur tegangan, maka voltmeter itu dipasang secara paralel ya terhadap objek atau apapun itu yang akan mau diukur, begitu teman-teman ya. Nah, tapi kalau misalkan kita mau mengukur arus, maka amperimeter itu harus disusun secara seri, dipasang secara seri, begitu kira-kira. Oke teman-teman, maka kita langsung selesaikan saja. Nah, langkah yang pertama adalah kita harus paralelkan dulu ya. Kita cari tahu dulu berapa harga ini, harga paralelnya nih ya, antara S1 dan S2 yang ini. Kita tahu dulu berapa harga paralel ini. Oke teman-teman, maka ini kita paralelkan begitu ya, RP-nya berapa gitu kira-kira. Oke. Nah, dengan demikian maka paralel ini adalah sebesar 1/RP, itu berarti sama dengan 1/3. Oke, ditambah 1/3 begitu ya, itu sama dengan 2/3. Lalu nilai paralelnya itu adalah 3/2 ohm, begitu teman-teman ya. Oke, jadi nilainya itu adalah 3/2 ohm. Nah, ini dia. Oke teman-teman. Nah, ketika ini sudah kita dapat paralelnya, maka ini akan kita ubah bentuknya, berubah begitu ya teman-teman ya. Maka perubahannya ini menjadi seperti ini teman-teman. Kita ganti ya. Oke, maka kita cek. Oke, yang 6 ohm itu masih tetap posisinya. Oke. Lalu yang ini dia sumber tegangannya yang 24 volt begitu ya. Nah, kemudian ini tadi yang paralel tadi itu kita ubah ya. Kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Saya ganti warnanya ya. Nah, ini dia. Ini yang paralel tadi. Begitu teman-teman. Jadi ini tadi RP ya, yang nilainya 3 ini, yang nilainya ini tadi 3/2 ini. Oke teman-teman, jelas itu ya. Nah, ini dia nilainya adalah 3/2. Nah, itu dia. Nah, kemudian ini tadi nilainya 6 ohm. Nah, ini 6 ohm. Oke. Nah, tadi kan di sini kan kita disuruh mengukur berapakah voltmeter akan maka voltmeter akan menunjukkan harga berapa begitu ya. Nah, jadi kan voltmeter itu kan dihubungkan diparalelkan ke yang 6 yang ini, yang ini tadi ya, yang 3 ohm ini. Itu dia. Oke, berarti sama saja kita mencari berapakah tegangan RP-nya, begitu kira-kira teman-teman. Nah, itu. Oke ya. Nah, untuk itu karena ini sudah sederhana ya, gambarnya ini sudah sederhana, 6 dan RP ini sudah menjadi seri sederhana, berarti kan begini ya, kita pahami dulu bahwasanya
konsep dari seri dan paralel itu apa? Nah, 6 dan RP ini kan sudah menjadi rangkaian seri begitu teman-teman ya. Nah, jadi ini sudah menjadi seri. Nah, kalau seri itu kan kita tahu bahwasanya seri itu adalah rangkaian pembagi tegangan. Artinya tegangan di setiap hambatan-hambatan yang dirangkai dengan seri itu berbeda-beda, kan begitu ya, terbagi-bagi begitu kira-kira ya. Maka dengan demikian, nah kita terus dulu sini ya, seri itu adalah pembagi tegangan. Oke teman-teman. Nah, kemudian kita ganti ya persamaan ini, atau kita sederhanakan saja gambarnya ini, kan begitu ya. Dengan demikian, maka yang 24 volt ini yang dari sumber itu akan dibagi berapa bahagian ke yang 6 ini, kan begitu ya. Nah, jadi begitu kira-kira teman-teman. Biar supaya lebih paham ya. Nah, berapa bahagian dia ke 6 volt, ke 6 ohm, dan berapa bahagian dia ke paralelnya. Oke. Maka dengan demikian, supaya lebih simpel cara pekerjaan kita, begini saja. Kalau kita misalkan gini ya, ini saya kasih konsepnya yang supaya lebih gampang ya. Misal ya, di sini ada dua hambatan. Misalkan di sini R1, di sini R2. Kemudian di sini ada sumber tegangan, begitu ya, V. Ya kan? Maka harus kita ingat bahwasanya hubungan antara tegangan dengan hambatan itu apa? Ya, jika dia kan memulakan dari V sama dengan I kali R, kan begitu ya. Berarti jika V-nya besar, maka R-nya juga akan besar, begitu ya. Berarti sebanding, begitu kira-kira teman-teman. Ya, jadi antara V dan R itu adalah sebanding, begitu. Nah, dengan demikian, maka kalau kita mau mencari berapakah tegangan di V1 ini, misalkan begini ya. Berapakah tegangan yang besar tegangan di sini V1, berapakah tegangan di V2. Udah, kita tinggal pinjam atau kita gunakan konsep matematikanya begini ya. Andaikan kita mau mencari berapakah besar nilai daripada V1, maka kita tinggal tulis begini, V1 itu sama dengan ya, besar hambatan R1 dibagi dengan jumlah dari kedua hambatan ya, dikali dengan tegangan sumber, begitu dia. Kalau kita mau mencari V1. Nah, lalu kemudian kalau kita mau mencari V2 ya, maka ya kebalikannya, kan begitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau mencari V2, berarti hambatannya harus hambatan yang kedua dibagi dengan jumlah kedua hambatan dikali dengan apa? V sumber. Nah, ini dia teman-teman. Jadi ini kedua persamaan ini harus diingat. Nah, ini berlaku kalau dia seri, kan begitu ya. Kalau dia rangkaian itu seri untuk mencari tegangannya, begitu teman-teman. Oke. Nah, sekarang tugas kita kan di sini untuk mencari berapakah besar dari hambatan RP. Berarti kita tinggal buat begini, kita pinjam yang ini tadi yang sudah kita bahas ini ya. Berarti di sini V RP itu sama dengan, kan begitu ya. Berarti hambatan tegangannya ini hambatannya inilah hambatan paralel, kan begitu ya, dibagi dengan jumlah kedua hambatan ya, yang mana itu yang 6 ditambah RP dikali apa? V sumber. Ya sudah, maka tegangan tegangan yang diukur oleh voltmeter itu adalah, kita masukkan nilainya. RP yang tadi sudah ada jawabannya berapa tadi? 3/2 ya. Berarti di sini 3/2 dibagi 6 ditambah 3/2 dikali, kan begitu ya teman-teman ya. Kali dengan V sumbernya berapa? 24, begitu teman-teman. Nah, ini kita sederhanakan. Maka kalau kita hitung ini kan menjadi begini ya, VRP sama dengan ini 3/2 dibagi, nah ini samakan penyebutnya ya, berarti ini 12 tambah 3 menjadi 15 ya. Nah, ini 15. Oke teman-teman ya, 15/2 dikali dengan 24. Oke, ini kan 2 ya, 2 ini bisa habis dibagi, kan gitu ya teman-teman ya. Ini bisa habis dibagi. Oke, coret yang 2 ini, coret yang 2 ini ya kan. Berarti menjadi apa? 24 kali 3 kan bisa ya. Oke, saya kira teman-teman bisa lah untuk dalam perhitungan ini ya. Maka dengan demikian
Oke teman-teman, VRP itu nilainya adalah, oke, udah ngitung ya, 24 dikali 3 dikali 15. Oke, 24 kali 3 ini berapa? 72 ya. Oke, dibagi dengan 15 volt. Oke teman-teman ya. Atau kalau disederhanakan ini kira-kira berapa teman-teman ya? Coba silakan dulu hitung. Maka VRP sekitar berapa nih ya? Oke teman-teman, saya kira nggak ada yang sulit ya. Jadi kamu harus benar-benar paham dulu konsep-konsep itu, seri dan paralelnya, begitu. Jadi kalau sudah bisa paham dengan konsep-konsep seri dan paralel, maka dengan demikian kamu bisa lebih mudah untuk mengerjakannya. Jadi ini nilainya sekitar 4,8 volt begitu ya teman-teman ya. 4,8 volt begitu. Oke teman-teman, maka dengan demikian terjawablah. Berarti voltmeter itu akan menunjukkan harga 4,8 volt begitu jika saklar 1 dan saklar 2 tertutup. Oke teman-teman, tetap semangat berlatih dan terus berlatih. Oke, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.